Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di PWMU Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita PWMU TV. Dan bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah apa kabar sekolah rakyat inklusif tanpa diskriminatif. Dan untuk diketahui, Dinas Sosial Jawa Timur akan menyediakan 19 sekolah rakyat pada tahun ajaran 2025 dan 2026 dengan kapasitas 1.200 lebih untuk masyarakat, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus dan juga siswa dari keluarga tidak mampu. Dan di studio Umsida telah hadir narasumber kompeten kami, narasumber inspiratif kami. Beliau adalah politisi senior yang sudah tidak asing lagi di Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Untari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Wah, ini semangat sekali ya. Semangat, ini pada banyak kegiatan tapi tetap glowing, tetap cantik, tetap muda. Nah, glowing ya, tetap cantik gitu loh ya. Ya karena riwa-riwi itu. Riwa-riwi kemana aja ya? Ini apa rahasianya? Bisa dibuka sedikit ini ya? Rahasianya adalah bersyukur gitu. Dan beliaunya ini selalu puasa Senin Kemis gitu ya. Dan gitu ya. Dan ini rahasianya beliau sebagai ketua Komisi E yang membidangi bidang kesejahteraan ya. Bidang Kesra DPRD Jawa Timur sekaligus sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Keren sekali ya ini. Iya. Ini Mbak Untari ya. Ini kan sekolah rakyat ini kan digagas sejak zaman Bung Karno ya. Ini konteksnya untuk sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah saat ini itu apa ya, terutama untuk Jawa Timur, dan apa latar belakangnya? Kalau saya lihat sesungguhnya ini kan melaksanakan instruksi Presiden, bahwa Presiden ingin anak-anak yang terpinggirkan dari keluarga tidak mampu, tidak bisa sekolah, anak-anak yang di jalan-jalan, yang tentu saja semuanya itu membutuhkan rangkulan pemerintah supaya wajib belajar itu semuanya kepada seluruh anak-anak kita. Kalau di zaman Bung Karno saya belum mempelajari, tetapi di zaman Belanda sudah ada sekolah rakyat. Cuman beda konsep kan. Kalau sekolah rakyat zaman Belanda memang sekolah rakyat buat bumi putra, buat anak-anak. Kan dulu di Belanda itu dibagi 3 warga negara, Eropa, Timur Asing, dan bumi putra. Nah, bumi putra sekolahnya sekolah rakyat begitu. Nah, sekarang ini konsepsinya adalah untuk tidak ada satupun orang yang tertinggal dalam bidang pendidikan, karena konstitusi dasar kita mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas negara. Karena itu kalau di waktu pemerintahan yang lalu konsepsi ini belum muncul, menurut saya sekarang konsepsi ini muncul dari Kemensos, karena Kementerian Sosial kan memang kementerian yang harus bicara tentang kepedulian kepada masyarakat yang pada situasi dan kondisi terpinggirkan. Kemudian muncul konsepsi ini, dan kemudian Presiden menginstruksikan pada semua pemerintah daerah untuk bisa melakukan proses ini dengan mengambil anak-anak kita di jalanan, di keluarga tidak mampu. Ini desil 1 Mbak ya. Jadi sekolah rakyat ini diperuntukkan bukan masyarakat umum, tetapi mereka-mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrim. Siapa mereka yang berada di desil 1? Desil 1 itu ya penghasilannya sebulan hanya 500.000 begitu. Kalau dalam ukuran Bank Dunia, mereka-mereka ini berada pada yang namanya kemiskinan ekstrim. Ada miskin ekstrim. Di Jawa Timur ini masih ada hampir 819.000 orang yang masuk di dalam miskin ekstrim. Ini yang juga terus kami, tadinya awalnya 2 juta lebih Mbak. Semakin lama dengan intervensi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, akhirnya semakin turun. Tinggal 819, hampir 1 jutaan orang lah. Mudah-mudahan dengan situasi dan kondisi yang terbaru ini tidak menambah kemiskinan ekstrim baru. Itu sekolah rakyat diperuntukkan untuk mereka. Ada juga secara inklusif untuk anak-anak kita yang disabel, itu bisa begitu. Jadi ini fokusnya bukan masyarakat miskin, tapi masyarakat miskin yang ekstrim. Oh ini ya. Kalau di suatu tempat sudah nggak ada lagi, ya yang miskin. Karena miskin ekstrim ini agak susah ditangani.
Kenapa susah ditangani? Terkadang nyun sewu teman-teman RT, RW dan kepala desa maupun kepala kelurahan ini tidak sempat melakukan pendataan mereka. Contoh, di KPM-PKH ada orang tua, sudah sangat tua, sendirian, tidak punya siapa-siapa, tidak bisa masuk di KPM-PKH. Kenapa? Ternyata ada empat kriteria di PKH itu, yang ada ibu mengandung, ada lansia, ada anak sekolah, lalu satunya lagi apa tadi? Nah ini kalau salah satu di antara nggak ada, nggak bisa dapat. Nah kalau lansia berdiri sendiri nggak bisa dapat di situ. Inilah yang salah satunya menjadi kemiskinan ekstrim itu di situ. Maka data-data yang diberikan oleh RT RW kadang-kadang kalau di desa-desa itu kadang-kadang Mbak Nyun Sewu ya, KPM-PKH itu juga banyak sih nggak pas. Saya kalau melakukan rangkuman 10-15% itu nggak pas. Nah maka kita kembali pada bagaimana kita membuat anak-anak kita yang di kemiskinan ekstrem itu bisa sekolah layaknya anak-anak kita yang sekolah di tempat-tempat yang baik. Maka dibuatkanlah asrama, ditambahi dengan pendidikan karakter. Tidak hanya urusan kurikulum sekolah, tapi juga ada pendidikan karakter. Ada leadership juga ya. Itu tadi yang leadershipnya. Ditambah juga pendidikan keagamaan sesuai dengan agamanya. Jadi di situ mereka di boarding school. Iya, tapi gini, kalau masyarakat ekstrim ini sama anak-anak disabilitas ini nanti kalau dalam sekolah ya, dalam hal ini SD, apakah mereka satu ruangan juga ya? Maka sendiri atau gimana? Sementara ini memang masih banyak yang bukan disabel. Anak-anak disabel ini kan diberikan kuota untuk kelas inklusif. Kelas inklusif itu untuk kepentingan menampung anak-anak kita yang disabel. Disabel itu kalau cuma tunarungu sama tunawicara itu pinter dia sebenarnya. Tapi kalau sudah fisik misalkan memang kaki atau badan dan sebagainya, dia tidak bisa dicampurkan sama anak-anak sehat begini. Kenapa? Karena nanti ini kan kita juga lagi memitigasi maupun memagari supaya anak-anak tidak pada posisi senang bullying temannya itu. Kan yang sering terjadi. Itu kan sering itu terjadi di bullying itu, sehingga kita lagi bagaimana caranya kita juga siapin sekolah untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus, tapi untuk sekolah-sekolah umum juga kita siapkan dengan model inklusi itu. Nah, sekolah rakyat ini mewadahi mereka-mereka yang tidak masuk di sekolah umum, mereka lebih banyak di jalanan, begitu itu disehatkan kembali melalui program ini. Bisa jauh ini sudah banyak enggak ya yang apa? Di Batu sudah penuh. Oh, penuh ya. Jadi rombelnya Batu itu ini ya. Jadi rombelnya itu sebenarnya satu bangunan itu untuk SD, SMP, SMA. Ini idealnya begitu. Contoh ini angkatan 1A. Satu rombel SD 25 siswa, 21 rombel SMP 525 siswa, 27 rombel SMA 675 siswa. Total itu ada 49 rombel SD, SMP, SMA dari 1225 siswa. Kemudian di angkatan 1B, jadi ini kita mencoba untuk total keseluruhannya menjadi 2000 siswa di awal ini. Tapi apakah mereka konsentrasi jadi satu? Cita-citanya begitu. Karena desain untuk sekolah rakyat itu mulai ada tempat belajar, tempat beribadah, tempat mereka melakukan sosialisasi diri, lapangan olahraga, masjid dan sebagainya, itu dalam satu kesatuan rombel minimal itu 10 hektar. Ini 2000 ya? Ini 2000 anak, tapi nanti akan tersebar di berbagai tempat yang sudah prepare, dan nanti bisa mulai adalah di Lamongan untuk SMK Maritim kita yang di Lamongan itu dipakai untuk SMK Sekolah Rakyat. Kemudian yang SMA ada di mantan gedung APDN Kota Malang. Kemudian yang di SMP ada UPT-nya Dinas Sosial Puspa yang ada di Batu. Itu yang dipakai untuk SMP. Dari 19 sekolah rakyat ini semuanya udah tersedia ya berarti? Belum ya? Berapa itu yang proses? Yang tersedia baru 3 tadi yang saya sebut. Batu untuk SMP, kemudian Kota Malang untuk SMA, kemudian Lamongan untuk SMK. Nanti
per Juli ini mereka akan sudah mulai belajar. Itu targetnya untuk yang 19 sekolah itu SR ya, sekolah rakyat itu akan terrealisasi untuk 19 itu kapan itu ya? Kita nunggu kesiapan masing-masing Pemda. Contoh misalkan Pemda Kota Surabaya itu nanti ada 4 rombel SMA mau pakai kampus Lidah Wetan UNESA. Nah, kerjasama gitu. Kan kita memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang nggak kepake. Entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Ini kemudian Kediri mau pakai Balai Pengembangan Kompetensi ASN Kabupaten Kediri 4 rombel SMA. Kemudian ada lagi SMA nih Kabupaten Pasuruan mau pakai ex kantor Bupati Pasuruan. Itu nanti ada 3 rombel SMA. Dan seterusnya sampai hampir 27 kabupaten kota itu sudah mengajukan diri untuk bisa punya sekolah rakyat. Jadi tahun ajaran 2025-2026 ini akan tuntas ya Mbak ya. Targetnya nanti belum ya. Tuntas. Belum tuntas juga belum, ya. Oh karena yang akan yang sudah ready baru 3 tadi. Yang lain on progress. Gitu ya. On progress. Ya, Mbak, kita break dulu sambil mencicipi Today Bakery dari Umsida. Ini produk dari Umsida Sendi, Umsida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan ini ada Kimas air mineral. Ini sponsor kita. Ini adalah dari Panti Asuhan Kiai Haji Mas Mansur. Kimas ini. Monggo dianui. Kinya apa Mbak? Gitu. Itu singkatan KH Mas Mansur. Kiai Haji KH Mas Mansur. Oke, kita kembali setelah ini. Ya, masih di PWMU Podcast bersama narasumber inspiratif kami Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Ya, kembali lagi ya Mbak Un ya. Ini datanya ini banyak dan lengkap ini. Saya senang sekali ya. Itu tadi kan apa ya? Bangunan ya? Itu tadi yang siap dalam bentuk bangunan. Kalau untuk tanahnya sendiri tuh saya dibutuhkan sampling ya. Jadi kalau daerah Surabaya itu tadi. Kemudian daerah Jatim 2 Sidoarjo belum ada kesiapan. Kemudian Jatim 3 sudah. Banyuwangi pun akan mengajukan yaitu di Gedung Diklat ASN Licin. Nah, dari Banyuwangi bisa kita geser ke Jember. Jember ini belum, yang sudah ada. Jember di Jalan Dr. Subanti nomor 29 Patrang. Kemudian Gresik, Desa Mriunan, Kecamatan Sedayu 3 rombel. Jember ini besar, 2 rombel SD, 2 rombel SMP, 2 rombel SMA. Kemudian Ponorogo juga 1 rombel SD, 2 rombel SMP, 2 rombel SMA. Ada yang sudah siap seperti itu. Banyuwangi itu siap dengan 1 rombel SD, 2 rombel SMP, 2 rombel SMA. Kemudian Trenggalek akan siap dengan 2 rombel SMP, 2 rombel SMA. Itu ada di kantor Desnaker Kabupaten Trenggalek, Jalan Kapiten Patimura. Sampai pada Madura pun siap di Pangkalan, itu di SD Katol Barat 1 dan SMPN 2. Sampai pada di Magetan di XSDN Selosari. Ini untuk yang bangunan, Pak. Itu kira-kira terrealisasi tuntas semuanya tuh kapan ya? Kira-kira aja gitu. Kita memberikan targetnya. 1A dan 1B itu akan siap di bulan Juli ini. Mereka harus berangkat sekolah. 1A tadi kan dengan 3 rombel SD 1A, 1 rombel SD, 21 rombel SMP, 27 rombel SMA. Mana nanti terdiri dari siapa saja ini gitu Mbak. 1C nanti akan dipersiapkan untuk naik di bulan September. 1A dan B ada di Juli ini. Kemudian untuk 1C itu kegiatan belajar mengajar KBM-nya mulai September. Kemudian juga sudah ada yang menyiapkan tanah. Mulai Pemprov Jatim di kebun benih Karang Suko Malang. Kemudian ada lagi di kebun benih Mardiharjo Jember. Lalu di Malang itu Kabupaten Malang di Jalan Raya Wonokerto Kecamatan Bantul disiapin 10 hektar oleh Pak Bupati. Kemudian Kabupaten Malaki Desa Jeru Tumpang, Ponorogo di Madiun Ponorogo Kecamatan Babatan. Apa iki Mbak? Ada 29 dari 38 yang sudah siap. Jadi banyak kabupaten kota ini kepingin juga mereka melakukan persiapan. Ini Madiun ada 2, Gresik 1. Jadi Madiun, Mojokerto, Gresik, Sampang, Sumenep, Kediri Kota, Jombang, Blitar Kabupaten, Lamongan, Bondowoso, Tulungagung, Probolinggo, Jember, Sidoarjo, Bangkalan, Situbondo, Mojokerto, Nganjuk,
Kota Blitar, Ngawi, Ponorogo. Hampir 3/4 dari total kabupaten kita. Berarti intinya ini siap ya untuk ke Jawa Timur ya dalam menghadapi dalam ini kesiapan seorang ini rakyat. yang perlu kemudian dilakukan oleh Pemda adalah satu, mereka nyiapin tanah. Nanti yang nyiapin gurunya adalah Pemprov dan pusat. Di satu sekolah itu harus ada kepala sekolah, ada pembina, ada guru-guru. Nah, maka kami selalu meminta untuk diberikan sebuah pemahaman. Ini kan campur karakter anaknya. Ada dari pinggiran, ada dari anak-anak miskin ekstrim ini biasanya kan nyun sewu banyak yang kurang terdidik oleh orang tuanya karena sibuk mencari penghasilan untuk kehidupan. Nah, maka di situ dibutuhkan psikolog, orang-orang yang memahami karakter anak-anak kita. Saya justru malah menyarankan ada grafolog juga, tidak hanya psikolog. Apa itu grafolog? Seorang jadi cabang psikologi yang itu membaca karakter anak dari tanda tangan dan tulisan tangan. Dari mana saya tahu? Saya kebetulan melihat YouTube-nya KDM. Dia sedang wawancara dengan grafolog. Nah, grafolog ini menyampaikan bagaimana anak-anak itu dari tulisan tangannya dan tanda tangannya itu terbaca. Dia itu sebenarnya apa masalahnya, gitu terbaca. Maka saran saya juga nanti di sekolah rakyat ini cari grafolog juga, selain psikolog. Psikolog ilmunya kan umum. Nah, dalam psikologi itu dibagi ada psikiatri, ada grafologi, ada ini, ada. Ya masih sangat jarang loh grafolog ini ya. Sangat jarang ya. Tapi bagaimana responnya ketika Mbak Untari ada usulan melibatkan grafolog dalam sekolah rakyat itu? Wong psikolog saja teman-teman dinas sosial agak pusing juga karena mereka kan mendadak diminta untuk menyiapkan diri. Dan ini pasti mereka sedang kerjasama dengan dinas pendidikan karena infrastruktur dan pengelolaannya adalah dinas sosial. Tetapi kemudian kurikulum dan pembinaan anak-anak ini di dinas pendidikan. Oleh karena itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini yang backup 17 kementerian SR ini. Segala menteri ikut backup ini. Kenapa? Karena ini hal baru dalam satu lokasi. Ini mirip pondok pesantren lah kalau menurut saya. Mulai tingkatan SD, SMP, SMA, kalau perguruan tingginya nggak ada ini sampai satu SMA. Bangunan, satu asrama gitu ya. Satu lokal. Satu lokal terdiri dari 3 tingkatan. SD, SMP, SMA. Ini bukan barang mudah. Karena kita lagi nangani di provinsi ini sekolah taruna. Ada 6 sekolah taruna. Ini satu blok dengan cuman SMA saja. Itu tidak mudah untuk melakukan penanganan ini. Ya, apalagi karena ini ada pendidikan leadership. Iya. Nah, ini yang anak-anak masuk adalah anak-anak dengan nilai bagus, berasal dari pendidikan bagus. Itu aja saya pernah jadi komitenya soalnya di Taruna Nala. Tidak mudah menangani anak-anak kita, apalagi yang seperti ini ya. Maka pengabdian, Mbak. Sedekah ilmu, sedekah fisik untuk kepentingan anak-anak kita guna menyongsong Indonesia Emas 100 tahun. Indonesia Merdeka. Tapi ini kan masyarakat ini kan belum tahu ya apa sih sekolah rakyat itu, dan ini kan dari kaum disabilitas, anak-anak disabilitas sama anak-anak dari keluarga ekonomi yang ekstrim gitu ya. Ini kan pasti masyarakat itu tanggapannya ini pasti negatif deh, meremehkan dalam tanda kutip ini. Ini apa solusinya agar masyarakat tidak memandang sebelah sekolah rakyat seperti ini? Awalnya sih saya lihat begitu. Opo sih iku modeling ngono. Opo ae sekolah rakyat barang gitu kan. Tapi begitu mereka tahu semuanya gratis, dididik dengan kurikulum yang bagus, kemudian outputnya nanti disiapin masuk BUMN dan BUMD, berburu ini sekarang orang berburu masuk ke sini. Ini gratis di sini, seluruhnya dibiayai negara, termasuk makannya di situ kan ya, seluruhnya semuanya kan ya. Makan kan pasti karena asrama ya itu ya. Sampai seragamnya semuanya dibiayai negara. Oleh karena itu bagi para kabupaten kota yang APBD-nya kira-kira cekak, yo ojo terlalu banyak untuk main di sini. Kenapa? Ini kan nanti kan misalkan SD, alokasi APBD-nya kan pasti dari APBD kabupaten kota. Untuk yang SMA provinsi. Kami punya beban untuk ngurus yang SMA. SMP bebannya ada di SMP dan SD bebannya ada di
APBD kabupaten kota. Sehingga kalau mereka space-nya tidak terlalu kuat, maka ya mereka akan cukup terengah-engah juga. Tapi pusat juga akan melakukan intervensi khusus dengan ini, sehingga alokasi anggaran seperti ini akan juga diberikan dari pusat. Jadi untuk daerah-daerah yang APBD-nya itu minus dalam tanda kutip itu nanti pemerintah pusat tuh akan turun tangan gitu ya? Apa seperti itu ya? Kan nggak semuanya pemerintah pusat APBD-nya akan turun besar tangan itu. semuanya. Tapi maksud saya daerah-daerah yang kira-kira belanja operasinya itu, belanja untuk pegawainya, belanja operasi pasti sudah belanja pegawainya sudah sampai 60%, sampai 7%, berat ini. Sangat-sangat Karena, berat karena ya. kan kita untuk taruna nalannya ada partisipasi dari orang tua. Taruna ini, seluruh taruna ini. Seluruh taruna ya. Ini kan nggak ada sama sekali nanti, free, karena dari warga miskin ekstrim. Kalau untuk tantangan sendiri dan untuk sekolah rakyat ini, itu apa ya Mbak tantangan terberat untuk penguatan sekolah rakyat ini? Yang ya? pertama menurut saya adalah guru. Kalau saya guru, kenapa guru? Guru yang mengajar di sini harus kuat mentalnya. Aku tahu Mbak, tahu ngajar di sekolah negeri, tahu ngajar di sekolah swasta. Anak-anak nyun sewu, iki pengalamanku dhewe Kak, tidak mendiksikan bahwa sekolah swasta begitu, tidak. Arek-arek sekolah swasta ini kan masih pasti sisa dari anak-anak negeri. Anak-anak negeri, kecuali swasta yang bagus ya, yang udah berbayar tinggi kayak ya sudah lah, nggak bisa sebut lah ya, nanti sebut merek nanti. Ini kan sisa-sisa dari negeri. Waduh Mbak, wangil Mbak didik arek ngene iki. Karena saya di sekolah biasa kan, saya pernah jadi kepala sekolah SMP swasta, pernah jadi guru di SMP maupun SMA. Sehingga tantangan sebagai seorang guru kudu sabar didik anak-anak kita ini. Kenapa? Ya karena tadi itu loh, berasal dari keluarga yang kurang begitu banyak mendapatkan edukasi di dalam rumah. Ya karena banyak keluar untuk kepentingan mencari penghidupan. Ya Mbak, nanti kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih loh, banyak sekali penjelasannya. Jadi masyarakat itu tidak memandang ini sebelah mata ya. Gitu ya. Jangan sebelah mata. Betul ya. Kalau pandang sebelah mata ini bagus. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini sekolah rakyat ini ya. Monggo dicipin lagi, dihabiskan lagi. Kembali bersama saya Rista Erviana Giordano dan narasumber keren kami, politikus senior. Beliau adalah Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur sekaligus Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Sri Untari Bisowarno MAP. Beliau ini Haja loh, tapi nggak mau dipanggil Bu Haja. Ya kita juga yang tadi ini. Soalnya di Arab itu semua perempuan dipanggil Haja, semua laki-laki dipanggil Haji. Jadi kalau ke sana kan nggak perlu. Ini Bu Haja ini. Ya, kembali ke topik kita dari sekolah rakyat ini Mbak Unia. Ini banyak ternyata loh masyarakat Yang kita tuh yang ya, pesimis dan belum tahu bahwa sekolah rakyat ini memang untuk dari keluarga, para siswanya ini dari keluarga yang benar-benar dari ekonomi warga miskin ekstrim dan juga kaum disabilitas bisa ditampung di sini secara gratis, baik tempat tinggalnya, seragamnya, biayanya termasuk makannya. Ini perlu disampaikan ini Mbak Un. Kalau sampai hari ini informasi dari Kepala Dinas Sosial ini kuotanya sudah terpenuhi semua. Jadi saya ulang yang disampaikan Mbak Rista. 1, sekolah rakyat dibiayai penuh oleh pemerintah, diperuntukkan kepada warga miskin ekstrim desil 1. Desil 1. Kemudian yang ketiga, dibiayai penuh oleh pemerintah dengan seluruh anak-anak, mulai makan, tidur, pakaian, semuanya dari pemerintah. Dan yang keempat, tidur di asrama. Ya, tidak boleh pulang. Aduh, ini tidur di asrama. Yang kelima, disiapin yang namanya pasca kelulusan. Kalau SD berarti langsung masuk ke SMP di situ. Kalau SMP langsung masuk SMA di situ. Kalau selesai SMA bagaimana? Kalau mau bekerja disiapkan menurut informasi yang kami terima, disiapkan jaringan BUMN dan BUMD untuk mereka kerja sesuai bidangnya masing-masing. Jadi nggak perlu takut ya kalau lulusan dari sekolah rakyat ya. Malah leadershipnya kuat, karakternya kuat. Justru Mbak tantangannya yang tinggi. Menurut saya tantangannya 1 dari anak-anak sendiri. Karena terbiasa di luaran, gak kerasan di asrama. Tuh ya.
Yang kedua, tantangannya adalah guru-gurunya. Mesti merekrut guru-guru yang memiliki kapasitas kesabaran yang tinggi. Selain dia cerdas, dan dia juga harus tidur di situ. Karena tidak mungkin anak-anak dibiarkan sendiri tanpa pengasuh. Separuh dari guru itu harus asrama di situ juga. Karena kan ada pengasuh, ada guru, ada pembina. Pembinanya biasanya dari TNI Polri nanti yang membantu untuk leadershipnya itu. Pendidikan baris berbaris, pendidikan karakter dan sebagainya. Nah, sehingga diperlukan tantangan ketiganya adalah hubungan antara dinas pendidikan, dinas sosial dan para pengasuh ini yang mesti nge-match begini. Ini kan ada 2 institusi, Pemprov Jatim, 3 Kemensos, dan kemudian dengan kemungkinan TNI Polri yang akan berikan pendidikan leadership di situ. Belum lagi nanti tenaga-tenaga pengajarnya yang kita butuhkan harus juga profesional tapi tetap memiliki hati. Jangan profesional aja begitu. Harus ekstra sabar gitu ya. Sabar. Itu yang susah. Itu susah, tapi demi anak-anak kita ke depan, demi kelangsungan generasi bangsa kita sendiri menjemput 2045 dengan Indonesia Emas, kita mesti siapkan diri dengan anak-anak yang memiliki kompetensi yang baik di dalam dunia pendidikan. Karena ini namanya sedang pada posisi melimpahnya anak-anak muda kita. Gen Mil, Gen Z ini melimpah sampai 65% jumlahnya. Tetapi kalau mereka tidak dikelola dengan baik, tidak menjadi bonus tapi menjadi petaka demografi. Kita nggak mau begitu. Kita mau jadi bonus demografi, bukan petaka demografi. Kalau bonus demografi, maka anak-anak ini akan terarahkan mau bekerja di sektor apa, mandiri atau masuk dunia usaha atau masuk dunia pemerintahan, masuk dunia ketentaraan dan sebagainya. Tetapi mereka jadi bonus. Tapi ketika persiapan lapangan kerja tidak ada, generasi muda melimpah, jadilah petaka demografi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan. Nah, tenaga-tenaga muda yang memiliki kompetensi yang cukup bisa masuk di dunia kerja dengan baik. Apalagi kondisi hari ini situasi global internasionalnya kayak gitu geopolitiknya. Ada perang di kawasan ini, nanti akan menimbulkan sentimen antar warga masyarakat, media sosial memandangkan bukan salah ngomong ya, salah pencet. Bahaya dari jari-jari kita ini. Ya, maka ini sekali lagi itu. Nah, kalau untuk treatmentnya, kalau anak-anak ini ada yang nggak kerasan, kan pasti gitu kan, anak-anak nakal terus pulang atau nanti bisa mereka tuh kadang melarikan diri. Oh gitu. Orang tuanya dipanggil, diajak berbicara, anak disadarkan dari berbagai, misalkan kesadarannya karena film dan setelah film, kesadarannya karena agama diundang nih. Pemuka agama, ulama-ulama, kesadarannya karena misalkan senang berolahraga, di situ difasilitasi olahraga supaya anak-anak kerasan di situ, supaya homey begitu. Kan karena terbiasa di luar kan masuk ke dalam area kan tidak homey mereka. Itu yang perlu bebas kan mereka sekarang ini kan tidak, mereka kan ya masuk asrama. Mereka terikat karena tata tertib, karena aturan-aturan yang dibuat, dan ini semua demi masa depannya anak-anak. Kalau untuk Komisi E sendiri, apakah sudah menyusun arah kebijakan untuk sekolah rakyat ini ya? Ini kan barang baru, maka di dalam RPJMD-nya gubernur ini sedang dibahas. Bagaimana nanti salah satunya bicara sekolah rakyat ini untuk dimasukkan di dalam RPJMD. Nah, proses pembiayaannya karena ini program pusat, ya ada yang namanya efisiensi itu alokasinya dipakai untuk ini juga. Begitu, dari hasil efisiensi dipakai untuk memberikan upgrade pada sekolah-sekolah, gedung-gedung yang sedang mau dipakai itu, yang di Batu, yang di Kota Malang, dan kalau di Lamongan masih baru, jadi nggak perlu di-upgrade, cuman mungkin perlu perawatan sedikit aja. Tapi pemerintah pusat juga memberikan anggaran untuk mengupgrade yang di Kota Batu. Untuk harapannya Mbak Untari sendiri, terus dari Komisi E itu apa sih dengan adanya sekolah rakyat ini? Yang pertama, harapan saya ini sukses.
Kalau sekolah rakyat ini sukses, maka satu, kita akan mendapatkan kualitas generasi muda yang memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi karakter pribadinya serta leadership bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, kami akan mensupport anggaran dari Provinsi Jawa Timur, walaupun memang ini juga cukup menggeh-menggeh juga dengan adanya ini karena kan kita kekurangan 5 triliun dari undang-undang HKBD itu, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bersama-sama. Kemudian yang ketiga, harapan kami pemerintah pusat konsisten di dalam satu, melakukan rekrutmen guru, dua, melakukan teknik untuk supaya penganggarannya dan sebagainya yang sudah dijanjikan itu diturunkan. Yang ketiga, ayo bersama-sama didukung masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak, semua pihak. Monggo silahkan para perusahaan yang ingin membantu di sekolah rakyat ini sangat ditunggu. Terbuka jadi ya. Terbuka bantuannya dari mana saja. Dan terakhir, anak-anak jangan khawatir karena ini disiapin untuk masa depannya anak-anak juga, berupa pekerjaan yang menunggu. Terus untuk kurikulumnya ini kan banyak juga orang-orang awam yang nggak tahu juga ya, ini kurikulumnya kayak apa sih? Kurikulumnya sama dengan sama sekolah gitu ya? umum, cuman ditambahi dengan pendidikan karakter seperti sekolah-sekolah di SMA Taruna. Seperti itu, malah keren, Mbak. malah keren gitu ya. Kalah sekolah umum kalau udah kayak gini. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir atau dalam tanda kutip mendiskriminasikan sekolah rakyat ini. Oh ini kayak apa, sekolah apa, meremehkan itu kan ya, jadi nggak ada alasan untuk meremehkan Biasalah, sekolah ini ya. Diremehkan gitu tuh biasa. Tapi lama-lama pasti gitu ya. Ya, ingin tuh bagaimana ini yang terakhir ya. Bagaimana sih kolaborasi dengan masyarakat sipil ya, untuk Muhammadiyah, kayak Aisyah dan juga lembaga lain ya, untuk kolaborasinya. Saya kira kolaborasinya bisa nanti dalam rangka memberikan semacam pendidikan karakter itu loh. Kan kita bisa undang ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kan pada prinsipnya Quran dan hadis kan tidak berbeda, ya kan? Sama-sama berpedoman pada Quran dan hadis. Sehingga nanti kalau memberikan pendidikan karakter yang beragama Islam, tentu saja sumbernya adalah itu. Kemudian teman-teman lembaga kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah dan NU, ya kalau Muhammadiyah punya CSR bisa dibawa ke sana. Mbak Dide juga anak-anak kita kan. Kan udah, saya amazing sama Muhammadiyah loh. Kapan hari itu kan dananya 13 triliun mau ditarik dari banknya pemerintah ya, yang karena memang Muhammadiyah ini ormas terkaya, Mbak. Benar. Kenapa begitu? Karena kesadarannya tinggi dalam bergotong royong. Kan gunung itu terdiri dari satu butir pasir dan satu kerikil kecil. Membentuk gunung, itulah Muhammadiyah. Ya kan, mengumpulkan dari butir-butir pasir dan kerikil kecil, jadilah gunung Muhammadiyah. Sampai asetnya itu 400 triliun. Sampai itu. Asetnya 400 triliun. Kayak Danantara aja. Dan itu sama Muhammadiyah murni atau sama. Menurut saya amazing banget. Selamat untuk Muhammadiyah. Saya bangga menjadi bagian daripada orang yang bisa berbicara dengan rekan-rekan Muhammadiyah. Gitu ya. Jadi ditunggu ya ini ya Aisyah, Muhammadiyah untuk berkolaborasi dengan nih ya. Teman-teman Aisyah sering ketemu. Di Malang, di Lembaga Ekonomi Buyaka Sakinah. Nah, saya ketemu dengan teman-teman di urusan koperasi. Next day kita bicara koperasi. Selama ini ada nggak sih ya yang apa masyarakat apa ada pihak-pihak yang menolak gitu, mencibir apa sekolah rakyat ini? Singkat saja itu. Saya kok nggak dengar ya. Mungkin karena saya nggak suka mencari. Biarin aja lah yang mencibir. Kalau ya. mereka yang kayak gitu, dia sekarang apa begini nih, loh. Ini menolong rakyat kita yang kecil, yang papa, yang seharusnya negara memang melindungi mereka. Kenapa mesti dicibir? Mestinya dibantu dong. 34.000 anak tidak sekolah, Mbak, di Jawa Timur ini. ATS, anak tidak sekolah. Bukan Kenapa? putus sekolah ya, anak tidak sekolah karena anak mampu tidak ini sekolah ya. karena putus sekolah juga, karena ketidakmampuan biaya dari orang tua. Karena anak-anak ada yang menikah dini, karena ada yang harus bekerja di ladang dan sebagainya sehingga mereka tidak sekolah. Nah, ini beruntunglah anak-anak yang dalam garis kemiskinan ekstrem dan miskin. Kalau ekstremnya sudah selesai, yang miskin, pemerintah ada untuk mereka. Biarkanlah tangan pemerintah ada untuk anak-anak. Jadi masyarakat diharapkan partisipasinya untuk mendukung ya. Dan dari kalangan pengusaha juga. Menurut saya kalau nggak mendukung kok keliru ya. Menurut saya ini mungkin nggak tahu. karena untuk kepentingan anak-anak kita. Kita kan bakalnya pasti lewat generasi saya.
generasi anak selanjutnya. cucu saya selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Sami-sami, Mbak Haja Sri Untari atas ya. ilmunya ya, atas Keren pencerahannya, loh. atas Sami-sami. penjelasannya sehingga masyarakat yang nggak tahu jadi tahu, yang mulanya menyepelekan jadi sekarang ini ikut mendukung. Saya gitu. ini di keluarga besar saya, Mas, itu ada pengurus Muhammadiyahnya yang di Surabaya, lalu kuliah di UMM ada 3 orang saudara saya. Ya, luar biasa ya narasumber Aduh. kita kali ini. Demikian PWMU Podcast kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan PWMU TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.